Tujuan pembentukan bisnis bidang hukum. Pembentukan bisnis di bidang hukum tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memegang peranan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lalu, praktek bisnis hukum melibatkan jasa profesional seperti pengacara, konsultan hukum, notaris, mediator, dan kurator yang semuanya itu tunduk pada etika profesi serta peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari bisnis hukum adalah menyediakan jasa hukum secara profesional bagi individu maupun korporasi yang memerlukan pendampingan, perlindungan, serta penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Lalu tujuan dari pembentukan bisnis hukum ini yaitu yang pertama, bisnis di bidang hukum ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap keadilan atau access to justice. Yang kedua, bisnis bidang hukum ini dibentuk untuk mendorong kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan pembentukan bisnis ini adalah meningkatkan profesionalisme dan spesialisasi dalam pelayanan hukum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis pasar dan aspek legal. Nah, yaitu pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran yang efektif dapat mempengaruhi suatu produk atau layanan dapat diterima dengan baik oleh pasar atau masyarakat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Jadi ada beberapa poin dalam analisis pasar ini yang harus dimiliki atau dipunyai oleh suatu bisnis. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk ini suatu perihal yang bisa mencukupi keinginan maupun kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada place, yaitu penentuan distribusi beserta lokasi serta sarana juga prasarana yang mendukung, jadi sangatlah berpengaruh terhadap bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu promotion, yaitu atau promosi. Jadi dalam membuat suatu bisnis harus adanya promosi agar diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya dalam aspek hukum atau legal, dalam studi kelayakan bisnis menentukan peran penting untuk memberikan landasan legal bagi operasional usaha. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pemilihan bentuk badan bisnis. Nah, bentuk badan bisnis itu yang akan didirikan itu seperti apa? Yang kedua yaitu perizinan. Itu merupakan elemen yang wajib harus dimiliki oleh suatu bidang bisnis. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa operasional bisnis tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dijadikan dalam penilaian kelayakan bidang bisnis. Yang pertama itu badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan suatu usaha. Yang kedua itu komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Selanjutnya cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Yang keempat, yang terakhir, teknis operasional yang mendapatkan izin dari instansi atau departemen terkait atau tidak. Dalam perencanaan bisnis bidang hukum, layanan yang disediakan mencakup berbagai aspek legalitas dan kepatuhan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis yang aman dan efektif. Layanan ini meliputi konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, bantuan perizinan, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya layanan hukum yang komprehensif, bisnis dapat berjalan lancar, resiko hukum dapat diminimalisir, serta bisnis dapat dioperasikan secara legal dan berkelanjutan.
struktur organisasi dan manajemen. Struktur organisasi adalah sistem atau kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki, pembagian tugas, peran, hubungan wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Struktur ini menggambarkan bagaimana pekerjaan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta bagaimana pengambilan keputusan dilakukan oleh organisasi tersebut. Dengan struktur organisasi, setiap individu atau kelompok dalam organisasi memiliki posisi dan fungsi masing-masing yang membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pemasaran dan akuisisi klien. Strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk memasarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi strategi pemasaran, di antaranya, pertama, Kotler dan Armstrong. Pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran, di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Yang kedua, menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga, menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Yang keempat, menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang, atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang digunakan dalam bisnis bidang hukum. Yang pertama, partnership. Partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya dengan berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai lebih murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Influencer atau biasa dikenal dengan selebgram, mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan perusahaan. Dengan jangkauan followers yang besar, dengan mengkontrak influencer untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan, tentu bukan hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Coba sesekali membuat sesuatu yang melibatkan karyawan, tentu ini memiliki efek ganda. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan. Di samping meningkatkan efektivitas kerja, kebanyakan karyawan merasa bangga dan merasa dirinya dihargai saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Pelanggan lama merupakan pelanggan yang paling loyal dalam memberi produk. Coba berikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal dalam mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Yang kelima, memanfaatkan jejaring sosial. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika bisnis dimulai merambah ke jaringan sosial, karena hal ini dapat digunakan sebagai media promosi bisnis jasa. Dengan menggunakan metode tertentu, akan terdapat pula mencari tahu seberapa banyak terhadap rekomendasi dari pengguna jejaring sosial terhadap jasa yang ditawarkan. Yang keenam atau yang terakhir ini, word of mouth. Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut. Sehingga word of mouth sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibanding dengan efektivitas atau aktivitas komunikasi lainnya. Adapun akuisisi klien, pemasaran digital melalui media sosial menjadi salah satu strategi utama yang diadopsi oleh perusahaan dalam meningkatkan visibilitas dan akuisisi klien baru. Dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, perusahaan dapat memperkenalkan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Media sosial menawarkan kanal yang lebih efisien dan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan, baik itu klien potensial maupun klien yang sudah ada. Keberadaan perusahaan pada media sosial tidak hanya meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness,
tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih luas personal. Resiko hukum dalam bisnis itu mencakup potensi masalah yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan, kontrak, atau sengketa. Untuk menanganinya, perusahaan perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko tersebut melalui manajemen risiko hukum yang efektif. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku, penyusunan kontrak yang kuat, dan memiliki rencana untuk menyelesaikan sengketa. Beberapa hal yang harus diketahui tentang risiko hukum. Yang pertama itu ada risiko perusahaan. Penasehat umum perlu memahami pro dan kontra setiap struktur hukum dan perlu mengadopsi tata kelola perusahaan yang kuat yang mempromosikan praktik bisnis yang etis di seluruh organisasi. Setelah struktur hukum dan tata kelola ditetapkan, penting untuk mengidentifikasi risiko perusahaan di seluruh perusahaan, seperti penipuan atau praktik bisnis yang tidak etis, dan menerapkan kontrol seperti audit dan program kesadaran untuk mengelola risiko ini. Yang kedua itu ada risiko aset, untuk melindungi hak dan kewajiban yang terkait tentang aset hukum yang dimiliki suatu bisnis. Penasihat umum memerlukan gambaran yang jelas tentang semua aset perusahaan sehingga dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk menghindari konsekuensi negatif. Yang tiga ada risiko kontrak. Melihat risiko kontrak sama pentingnya untuk melihat proses manajemen kontrak guna memahami sepenuhnya risiko yang dipahami perusahaan. Proses kontrak yang buruk seperti kesalahan manual, ketentuan yang tidak sesuai, atau ketidakmampuan untuk menutup kontrak tepat waktu dapat membahayakan perusahaan Anda. Yang ketiga ada resiko sengketa. Sebagai penasihat umum, salah satu dari sekian banyak tanggung jawab Anda adalah membatasi resiko sengketa. Meskipun sengketa tidak terlahir dengan litigasi, sengketa dapat merusak hubungan bisnis, reputasi, dan menghasilkan waktu serta sumber daya perusahaan yang berharga. Untuk mengurangi resiko perselisihan dan litigasi, penasihat umum dapat mengambil langkah-langkah positif seperti menggunakan perjanjian transfer risiko, memastikan kepatuhan, memiliki catatan yang akurat, dan menggunakan perangkat lunak manajemen hukum yang dapat mengingatkan Anda tentang potensi risiko perselisihan. Selanjutnya ada resiko regulasi. Mungkin bisnis yang Anda punya harus mematuhi pada peraturan dari lembaga pemerintahan, komisi, atau badan usaha. Penting untuk memahami peraturan khusus yang berlaku untuk aktivitas perusahaan Anda dan aturan terkait seperti spesifikasi kebijakan, standar, atau undang-undang yang harus Anda patuhi untuk menghindari hukuman atau litigasi. Nah, dalam menjalankan penanganan sebuah bisnis, pemilik usaha juga seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum yang bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis mereka. Masalah hukum yang muncul bisa beragam, mulai dari sengketa kontrak hingga perizinan usaha yang kurang lengkap. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk memahami berbagai masalah hukum yang sering terjadi agar dapat menghindari atau meminimalisir risiko. Yang pertama yaitu ada sengketa kontrak dengan pihak ketiga. Nah, sengketa ini itu biasanya terjadi antara pemilik usaha dengan mitra bisnis, pelanggan, atau pemasok. Salah satu penyebab utama sengketa kontrak adalah ketidakjelasan atau kekurangan dalam perjanjian kontrak. Pelanggaran kontrak sering terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik itu dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa. Yang kedua itu ada masalah karyawan dan hukum ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan juga sering menjadi sumber masalah hukum bagi pemilik usaha. Hal ini itu menyangkut pelanggaran hak-hak karyawan, PHK yang tidak sesuai prosedur, perselisihan terkait upah, atau pelanggaran perjanjian kerja. Banyak pemilik usaha yang kurang memahami aturan yang berlaku terkait tenaga kerja sehingga mereka seringkali tidak sengaja melanggar hak-hak pekerjanya. Yang ketiga itu ada pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki. Aspek penting dalam dunia bisnis yang seringkali diabaikan oleh pemilik usaha ini, jika pemilik usaha menggunakan merek dagang, paten, atau hak cipta milik pihak lain tanpa izin, mereka bisa dikenakan tuntutan hukum dan diminta bayaran ganti rugi yang besar.
Sebaliknya, jika hak kekayaan intelektual milik bisnis tidak dilindungi dengan baik, bisnis tersebut beresiko kehilangan hak eksklusif atas produk atau inovasi yang dimiliki. Lalu yang keempat, ada kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi. Tidak sedikit pemilik usaha yang mengalami masalah dengan otoritas pajak akibat kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Untuk menghindari masalah hukum terkait tentang pajak, pemilik usaha sebaiknya menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat membantu dalam mengelola dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir, perizinan usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat berdampak buruk pada operasional bisnis seperti denda atau pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk selalu memperbarui izin usahanya dan memastikan bahwa semua dokumen perizinan terpenuhi dan valid.